Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jum'ata sayyidal ayyam, walladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah pada saat kita yakin rela meninggalkan aktivitas kita yang sesungguhnya juga ibadah mulia, tapi kita menunaikan ibadah Jumat. Ada hal yang bergetar berarti di dalam kalbu setiap mukmin pada saat ia sudah khusyuk, yakin menghambakan dirinya kepada Tuhannya. Terasa jamaah sekalian, insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat khutbah saya sudah bacakan ayatnya tadi. Saya hanya kaitkan dengan saya awali dengan ungkapan bijak seorang pujangga muslim, ulama besar sekaligus pujangga, namanya Syauqi. Beliau berkata seperti ini: innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya sebuah umat, sebuah kaum dikatakan eksis sebagaimana adanya, tapi diakui, dihormati dan diyakini bisa membawa kebaikan. Akhlaqu ma baqiyat, selama umat itu masih menjunjung tinggi nilai. Teksnya di sini adalah akhlak. Kita menyaksikan banyak komunitas, tidak bermaksud merendahkan sama sekali ya. Banyak komunitas di Indonesia secara suku misalnya kecil, tapi karena ada yang nilai yang mereka junjung tinggi berdasarkan agamanya, eksis, diakui. Saya tidak usah menyebut misalnya daerah-daerah tertentu karena jangan sampai bernuansa bermakna lain, tidak. Tapi boleh kecil, boleh sedikit, dan tidak mesti hanya nilai Islam yang ia junjung tinggi, dia eksis itu, terhormat. Intinya selama ada nilai yang dijunjung tinggi. Maka Syauqi berkata seperti ini:
Muslim juga demikian. Hanya akan eksis dan hanya diakui serta dihormati, disegani kalau kita yakin ada nilai yang kita junjung tinggi sama-sama. Syauqi melanjutkan bahwa fa inhum zahabat akhlaquhum, hati-hati pada saat umat itu lengah. Lengahnya itu boleh karena kesejahteraan, sehingga nilai-nilai yang kita sebut akhlak itu disepelekan. Boleh jadi. Dan itu banyak umat-umat sebelum kita begitu, bukan karena turun ilmunya, bukan karena dilupa teknologi zaman dulu, bukan. Tetapi karena mereka lengah, dia tidak menjunjung tinggi nilai agamanya sekaligus nilai leluhurnya. Maka fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, alamat bahwa kaum itu akan pergi. Tentu perlahan-lahan. Mereka dulu yang merendahkan nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitasnya, oleh boleh nenek moyangnya, kalau kita oleh nabinya, itu hilang, lalu pada akhirnya hilang sama sekali. Kalau begitu jamaah sekalian, yang menjadi penting berkenaan dengan momen pengumuman MC kita tadi mau peringati Maulid, maka di situ urgensinya menggali akhlak, nilai akhlak yang terbaik. Di situ. Jadi substansi Maulid, memperingati Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain kita kaji bagaimana akhlaknya Nabi. Kenapa jemaah sekalian? Kan masih banyak yang bertanya, itu peringatan Maulid banyak catatannya. Banyak, tidak masalah selama kita diskusi baik-baik. Tapi kenapa ulama kita mengadakan Maulid? Kenapa kira-kira? Karena tidak semua kita punya waktu dan punya kemampuan membaca kitab-kitab klasik, apalagi kalau gundul yang menceritakan sifat aslinya Rasulullah. Kan bisa kita coba kita periksa diri kita. Kalau tidak ada Maulid, kapan kita punya waktu mengkaji? Coba kapan? Kita ini dari pasar, dari kantor. Kalau sekedar 1 jam kita berkumpul mendengarkan, inilah perlunya menurut saya ulama ustaznya segar boleh ada lucunya boleh, segar itu enak, tapi jangan lupa substansinya. Nah, dalam peringatan Maulid itu kan begini, kita ungkap hadisnya ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kaum Quraisy itu didatangi ke sebab ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Dalam hal ini mencuri. Namanya Quraisy. Ternyata kebiasaan sebuah suku kalau dominan dan terhormat biasa menyembunyikan kesalahan. Jangan terungkap, jangan dihukum supaya tidak ketahuan bahwa suku ini salah. Tapi mereka kan sudah diajari akhlak oleh Nabi, sehingga ragu menyembunyikan sama sekali. Tetap ada yang harus meminta yang mau menghadap ke Nabi ini. Sebenarnya nuraninya sudah berkata salah ini. Ini justru mempermalukan suku kita ini kalau dibiarkan. Jangka panjangnya juga tidak mendidik. Mereka sepakat, yang kira-kira paling bisa datang ke Nabi mendapatkan pengarahan adalah Usama. Akhirnya kita singkat, Usama datang kepada Nabi menyampaikan hal ini. Nabi berkata, atas saya lihat kamu ini Usama sangat sibuk
Sibuk. Apakah kau mau membela, memberi syafaat atas kau mau memberi syafaat kepada perilaku itu? Apa maknanya? Jangan. Walaupun Nabi tidak bilang la, jangan. Maka Nabi berdiri berkhutbah. Fa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi benar-benar akhlaknya Nabi. Dia secara halus, dia hanya bertanya, atasfa, hendakkah kau memberi syafaat? Tidak mencaci, tidak. Itu sudah akhlak memang. Siapa yang, kalau kita ini biasanya ditegur marah-marah, tapi Nabi begitu lembut caranya, begitu mendidik, hanya bilang atasfa, lalu ia berdiri. Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna man ahlaka kana qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan pendahulu-pendahulumu adalah apabila syarifah syarakat kata maha atau tarakaha, kalau sukunya, apalagi kalau suku terhormat, tarakaha, ia tinggalkan. Tapi kalau suku kecil, ia tegakkan hukum cepat-cepat. Ini akhlak Nabi dalam hal penegasan. Sehingga beliau sambung sabdanya, lau anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anaknya dia maksudnya, saraqat, mencuri, jadi dia tidak tunjuk wanita yang tadi itu. Nabi benar-benar cerdas itu ya, sejuknya begitu, dibawa ke keluarganya. Laqata'tu yadaha, saya sendiri yang potong tangannya. Itu ketegasan Nabi. Ada makna di sini, bukan Nabi hanya menyindir orang, tidak. Kenapa Nabi berkata bahwa kalau Fatimah mencuri, saya yang sendiri potong tangannya? Kenapa kira-kira? Bukan kampanye kayak kita, bahwa kami kalau ada pelanggaran kami akan begini, buktinya nanti dilihat di belakang. Tidak. Tapi karena Nabi yakin benar bahwa pendidikan yang ia jalankan di rumah tangganya, sangat yakin bahwa kesederhanaan dalam rumah tangga saya itu difahami oleh anak-anak saya. Jadi dia berani berkata begitu. Yakin sekali bahwa anak saya. Jadi bukan menunggu jangan-jangan betul-betul melanggar, bukan. Memang dia yakin bahwa ketawaduan, kesederhanaan hidup, qanaah yang ia ajarkan dan dia contohkan dalam diri Nabi, meresap dan difahami oleh anak-anaknya. Kenapa bisa yakin betul Nabi? Ini akhlak kedua kita ungkap. Kalau ini tadi kan publik, tersiar. Kenapa yakin betul Nabi bahwa keluarganya tidak? Ta'adud. Apa itu ta'adud? Belum bisa poligami adil sesuai syariat. Masih banyak di antara kita yang belum. Tapi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipoligami itu hanya Khadijah, walaupun janda yang usia 40 sekian tahun baru dinikahi. Seluruh istri Nabi itu mengaku bahwa dialah, jadi semuanya merasa dialah yang paling disayang. Kok bisa? Apa maknanya ini? Bisa dipastikan bahwa waktu Nabi bersama istrinya sangat terbatas, karena banyak digilir pasti. Tapi kok istrinya merasa begitu? Ternyata karena Nabi mampu memberikan kualitas pencerahan kepada istrinya. Istri-istri kita itu bukan hanya bahagia pada saat dibawakan materi, bukan. Tapi karena dia merasa dididik, diberikan pencerahan yang lembut. Bukan hanya karena kan kalau dewasa ini yang kita anggap adil itu kan mampu materi kan. Nabi bukan. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada istri dan anak-anaknya, ia yakin bahwa ini sampai. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya kembali dengan peringatan Maulid, di mana ini didapat? Dalam kitab-kitab klasik, hadis-hadis itu. Makanya menurut saya ini baik, ini sunnah dan tradisi yang baik, karena ulama kita faham benar. Tidak banyak dari sekian persen umat Islam yang punya waktu mengkaji akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan dikumpul. Untung rata-rata masjid kita sudah tidak merasa cukup sebagai takmir kalau hanya sholat jamaah yang ramai, tapi sudah diadakan pengajian-pengajian rutin. Saya lebih condong kalau ulama yang membawakan pengajian ke kita itu, maaf ini pribadi, kalau ulama-ulama kita itu membacakan kitab-kitab yang eranya, saya istilahkan klasik. Klasik itu kan lama, boleh dianggap sangat tua, tapi dia ternyata sangat menyentuh kalau itu yang kita ungkap. Terbatas jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi alladhi wulida wa bu'itha bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Billah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma hab lana haqiqatal iman hatta la nakhafu wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.